di Bukopin itu tuh nggak melulu serius ya Pak. Betul. Karena bagi karyawannya untuk melepas penat. Yeah. Salah satunya BMC ya Pak. Yeah. Bisa diceritakan Pak tentang BMC? Jadi BMC ini satu kelompok yang di luar pekerjaan, yang tidak saja di kantor pusat, tapi ada chapter-chapter di seluruh cabang. Jadi dan di dalam BMC ini tidak ditulis atau tidak diperuntukkan kategori motor tertentu. Semua motor ya, jadi motor sampai jenis merek apapun, CC berapapun, semua bisa. Nah, harapannya ini sebetulnya adalah satu kegiatan yang mendekatkan baik tingkat manajemen maupun seluruh karyawan, karena aktivitas ini juga setiap tahun rutin diadakan satu kegiatan namanya Jambore. Jambore ini melibatkan seluruh cabang, bahkan ekstrimnya. Ketika kita mengadakan acara kemarin di Cirebon gitu ya, dari Pontianak pun naik motor. Jadi dikirim dulu sampai Surabaya baru mengendari ke Cirebon. Dari berbagai daerah datang berbondong-bondong, khususnya yang luar biasa adalah Sumatera, Jawa, Bali dan sekitarnya. Itu sejak kapan Pak berdiri BMC ini Pak? BMC itu berdiri sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi ini adalah aspirasi dari seluruh karyawan. Jadi justru yang muncul adalah seluruh karyawan, penggemar motor. Kita lihat bahwa klaster motor ini kan semakin banyak gitu. Dibuatlah satu kelompok motor yang hanya diperuntukkan oleh karyawan Bukopin beserta keluarganya. Beserta keluarga. Ya, karena biasanya kalau kita melakukan touring ini ada yang mengajak anak, ada yang mengajak istri gitu. Dan ini menarik gitu. Kalau tadi bicara acara di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali bisa gabung. Tapi ketika bicara dengan Sulawesi, kita yang berkunjung ke sana. Jadi manajemen yang berkunjung, contoh ketika di Makassar, maka Parepare, Makassar, dan sekitarnya kumpul. Nah, ngikut kegiatan. Nah, inilah luar biasa. Jadi tidak cuma melulu pekerjaan, tapi hobi. Ini motor ini kan ada yang hobi atau memang kendaraan setiap hari kan, gitu. Tapi akan dijadikan hobi karena setiap hari-hari, tapi menjadi satu komunitas menjadi hobi gitu ya. Kalau kegiatan menariknya selain Jambore tadi, ada kegiatan rutinnya nggak Pak? Ya, yang pertama ini kan satu kegiatan yang pasti akan suatu ketika Jambore melibatkan touring. Iya, benar. Maka sebelum touring pasti ada safety riding. Itu penting, jadi mengenalkan kendaraan. Karena kita ketahui bahwa ketika touring, maka tata cara touring pun diatur. Dipimpin oleh siapa, kemudian tata caranya berapa grup, berapa kelompok, gitu. Itu mesti diatur. Tetapi pengaturan ini juga tidak cuma sekedar diatur, orang akan masuk satu kelompok, kemudian dipimpin oleh satu road captain, tidak cuma itu. Jadi bagaimana dia mengikuti officernya, bagaimana dia ngikutin tata, terutama yang paling penting adalah tentang bagaimana tetap patuh kepada lalu lintas gitu. Jadi kan sekarang ini kan kalau lihat ketika berjalan kelompok, kemudian yang muncul adalah ego. Nah, ini kita jaga. Nah, ini kita rutin lakukan di cabang-cabang, lakukan safety riding gitu ya. Terus kemudian kita lakukan acara kegiatan. Di luar itu, setiap kegiatan Jambore atau kegiatan touring pasti ada charity. Nah, ini adalah bagian dari kepedulian kita gitu. Jadi biasanya di satu cabang kita dapat informasi, satu yayasan yatim piatu dan sebagainya yang butuhkan satu charity, kita adakan bantuan kepada mereka. Selama ini selalu acaranya terkait dengan acara-acara seperti itu ya. Touring kemana saja Pak? Beberapa saja yang iya. Jadi yang paling banyak touring yang dilakukan teman-teman ini pasti adalah di kota-kota yang berpotensi selain kumpul juga merupakan tempat wisata. Contoh misalkan kayak Bromo. Jadi kita ke Malang dulu kumpul dari seluruh cabang, kemudian keesokan harinya berbondong-bondong ke Bromo. Ini luar biasa, lautan pasir dipenuhi motor-motor teman-teman Bukopin, luar biasa. Nah, kemudian kita lakukan juga kemarin di Linggarjati di Kuningan ya, di Cirebon. Kumpul di cabang Cirebon dulu. Kita selalu begitu. Kumpul di cabangnya, kemudian keesokan harinya kita wisata ke yang terkenal lah di situ ya. Dan kemudian terakhir kemarin kita ke Bali. Bali. Ya, Bali itu adalah kemudian Jawa Timur yang mengadakan, beberapa manajemen karena mungkin berpikir kalau dari Surabaya ke Bali terlalu panjang, kita pilih misalkan nyebrangnya dari Jember atau dari Banyuwangi, nyebrang ke Bali. Waktu itu luar biasa.
yang diperkirakan ke Bali itu menempuh hanya sekitar 100 kilo, tapi karena kita lewat Kintamani jadi sekitar 270 kilo. Dan itu seluruh manajemen, hampir seluruh direktur ikut gitu ya, seluruh direktur ikut. Dan yang menarik adalah Pak Dirut sendiri juga termasuk ikut di dalam komunitas ini. Jadi direktur, seluruh direktur ya, artinya presdir, dan kemudian di seluruh direktur, beberapa hampir semua general manager, kepala divisi gitu. Jadi komunitasnya bermacam-macam. Kalau ada yang suka Vespa, dia akan gabung juga gitu. Vespa. Kalau ada bicara yang motor besar, Harley juga boleh. Nah, pengaturan-pengaturan ini kita atur. Tapi biasanya di dalam kegiatan MBC ini kita lebih banyak membaur ketika kelompoknya ini jamburinya besar sekali, maka ya kita yang punya CC besar ngalah. Hari ini menggunakan CC yang sama gitu. Jadi contoh misalkan maksimal 250 ya kita pakai Vespa yang 250 gitu kan. Jadi supaya speednya nggak keganggu gitu ya. Kalau saya sendiri hobi motor memang udah dari kecil. Artinya apakah saya punya sudah lama, bagian udah hampir lebih 15 sampai 20 tahunan gitu ya. Terus antara nyicil gitu ya, dan memiliki satu kayak contoh misalkan Vespa, saya punya beberapa Vespa yang lama maupun Vespa yang baru. Terus kan muncul Vespa Matic gitu ya, dari sejak tahun 2004 itu juga udah punya. Basicnya memang saya lebih banyak di motor besar gitu. Motor besar itu saya ada kalau yang bicara Harley maupun di yang lain gitu ya. Artinya sebetulnya tujuannya bukan masalah koleksi motornya, tapi memang motor itu punya karakteristik yang berbeda masing-masing gitu. Jadi kalau pengen menggunakan yang biasa kelompok komunitas, karena saya saat ini kan juga saya menjadi salah satu pembina di komunitas Harley gitu ya. Jadi tetap harus punya Harley gitu. Contohnya seperti itu, bukan karena brandnya. Yang kedua Vespa itu adalah komunitas yang paling banyak di Bukopin gitu. Hampir dikatakan semua punya Vespa gitu. Jadi hampir semua manajemen punya Vespa dan menggunakan Vespa ini gitu kan. Ekstrimnya Vespa pun dibagi dua. Ada yang mesin kanan, ada yang mesin kiri gitu. Kalau diperhatikan kalau yang mesin kanan itu adalah yang kalau di starter nggak bisa dimiringin ya kan. Kalau mesin kiri itu yang matic gitu, yang tinggal gas, tinggal rem gitu. Nah, dan kelompok mesin kiri ini lebih banyak sekarang. Dan sekarang kan teman-teman yang generasi muda ya, pemula yang banyak dari karyawan ini sudah banyak di mesin kiri. Jadi sekarang kita kayak kemarin terakhir dengan Pak Dirut, dengan semua direktur kita ngadain touring dari Bogor ke Bandung. Terus pernah juga Bogor ke Cirebon gitu. Jadi itu sering. Tahun lalu kita tuh Bogor, Bandung, Cirebon 2 kali gitu kan. Dan Pak Dirut ikut. Hampir setiap kegiatan Pak Dirut ikut ya? Ikut, karena Pak Dirut juga menggunakan Vespa gitu kan. Beliau juga punya motor yang cc besar gitu kan. Terus ya beliau seneng gitu. Jadi inilah kalau saya boleh jelaskan, inilah salah satu yang berbeda gitu ya di industri perbankan, khususnya di Bukopin, di mana kita membuat kegiatan ini supaya kegiatan ini adalah kegiatan kedekatan seluruh karyawan kita dengan manajemen, termasuk tanpa melihat siapapun, bahkan pihak-pihak ketiga pun yang bekerja di Bukopin, kalau dia punya hobi boleh bergabung. Contoh misalkan messenger, ya kan, kemudian office boy, mereka juga ikut, security dan sebagainya. Jadi nggak ada iya pada saat itu nggak ada batasan sama sekali, ya karena mereka menggunakan rompi yang sama, menggunakan kaos yang sama, dan nggak bicara masalah jabatan kan. Ada seragamnya dong Pak berarti ya? Ada, pasti ada. Jadi ada rompinya, ada jaketnya gitu. Karena kalau makanya ini kan salah satu kenapa disyaratkan safety riding gitu ya. Pada saat kita naik motor berombongan, itu identitas Bukopinnya kan masih melekat gitu. Jadi kalau di bank itu kan masih ada risk reputation. Jadi jagalah reputasinya waktu di jalan gitu ya, supaya tetap baik, tetap dilihat orang sebagai satu kelompok motor gitu, atau bukan geng motor yang kusut gitu ya. Ada kelompok motor yang tetap berlalu lintas dengan baik. Terus chapternya sekarang udah ada berapa Pak? Dan anggota dari MBC itu sendiri ada berapa? Kalau chapter seluruh cabang pasti ada. Cabang ada. Jadi kalau kita sekarang ada 44 cabang, ya seluruh cabang itu ada. Ditambah di pusat gitu ya. Artinya chapternya terbesar pasti di kantor pusat, karena karyawannya paling banyak gitu ya. Kalau kita bilang Bukopin itu karyawannya ada 6.000, 2.000 pasti anggota MBC. Saya sih bisa agak ekstrimnya sih bisa 2.500 gitu. Karena kenapa? Karena
apalagi di daerah gitu ya. Daerah itu setiap karyawannya pasti mengendarai motor gitu. Kadang-kadang sampai kita batasin siapa yang betul-betul mampu mengendarai motor dengan kecepatan sekitar 80 km per jam. Gitu. Nah, yang itu kita pilih. Soalnya kalau touring 40 km per jam juga capek, kan kasihan yang lain ngantuk ya kan, malah frustasi. Jadi biasanya kita syaratkan, oke, semua pakai motor, semua pengen ikut gitu. Tapi siapa yang siap touring? Adalah mereka yang biasa mengendarai dengan di jalan lurus ya, bukan 80 km per jam tikungan, bukan ya. Jadi mereka yang biasa mengendarai 80 km per jam di jalan lurus, terus konstan gitu kan, mereka udah stabil seperti itu, nah mereka baru gabung. Nah itulah safety riding tadi dilakukan, seleksi, termasuk ke pengelompokan grup, gitu karena kemampuan. Bahkan ada yang perempuan kok, banyak karyawati kita juga banyak. Yang karyawati? Karyawati juga sama, menggunakan motor untuk ikut. Nah ini kan mesti kita dibatasin. Oh yang kelompok ini harus ikut di grup yang grup 3, yang speednya mungkin ya maksimal 80 gitu kan. Mungkin ada yang kepengen 100 ya boleh, nanti di grup 1. Nah pengaturan grup ini kan sangat menarik dilakukan pada waktu Jambore. Oh Jambore itu pengaturan sekalian? Pengaturan, saya masing-masing cabang kan ngumpul gitu. Luar biasa sih. Yang terdekat nanti mau ada kegiatan apa nih Pak dari MBC? Dalam waktu dekat kita mau mengadakan acara di Baturaden. Baturaden? Iya, jadi kita akan kumpul di Purwokerto dulu. Dari Purwokerto mungkin diharapkan semua MBC beberapa daerah gitu. Terus dari Purwokerto Baturaden itu besoknya. Karena tempat wisata kan. Iya, selalu harus ada tempat wisata dan nanti charity-nya rencananya? Ya, biasanya charity-nya kita ada beberapa kondisi ya. Jadi kita lihat dulu apakah di Purwokertonya gitu. Biasanya kita selain Purwokerto ngelihat, kayak contoh di Purwokerto kita nggak cuma lihat Purwokerto. Charity itu kan kalau di kota besar kadang-kadang udah cukup banyak orang yang care gitu ya. Bisa jadi kayak contoh Purwokerto ya Kroya gitu kan. Kota-kota kecilnya. Kayak waktu di Cirebon kita mungkin di sekitar Indramayu misalkan. Waktu di Bromo di sana adalah di Pasuruan atau Probolinggo pesisirnya. Ya rata-rata kita memilih lokasi-lokasi yang tidak di kota besarnya. Pak, pasti kan dari setiap perjalanan MBC ini ada kisah menarik atau yang lucu-lucu, bisa diceritakan Pak beberapa gitu yang lucu-lucu atau menariknya? Iya. Suka dukanya lah pokoknya. Iya banyak gitu ya. Banyaknya itu kan salah satu contoh karena saya mungkin jadi bagian dari orang tua gitu yang sering membawa rombongan, kadang-kadang kan mendapatkan kesempatan jadi road captain gitu. Nah terus ketika jadi road captain maka saya mesti jaga speed gitu ya. Ketika mungkin ada direktur saya gitu yang bos saya yang biasa naik motor besar gitu kan, sehingga ketika saya kecepatan saya 80-90 suka dirukan pakai radio biasanya kan, ini kurang cepet gitu kan, nggak bisa belakang nggak mungkin. Jadi ada teknis gitu bahwa ketika road captainnya kecepatannya 80, belakang itu pasti 100, selisihnya bisa 20 untuk satu grup sekitar 30 orang. Nah kalau saya di 100 pasti belakangan 120, nggak semua siap gitu. Nah kadang-kadang saking ini cerita lucu nih, nggak betah gitu. Kemudian direkturnya mendahuluin saya gitu. Saya bilang, mana ada road captain dahuluin. Terus gua kan direktur. Oh ya. Tapi tetap aja belakang hari ini gua yang mimpin gitu. Jadi ya itu saya. Kedua ya sering lucu gitu. Jadi contoh kadang-kadang kita udah tertib semua di jalan kan. Salah satunya pernah ke Malang kalau nggak salah ya. Trap gitu, saking antusiasnya. Jadi kalau cabang itu kedatangan direktur, kedatangan GM gitu kan, semangat luar biasa. Mereka sangat luar biasa sampai menyambutnya lebay gitu ya. Jadi pada waktu kita begitu masuk di batas kota, tiba-tiba pakai rompi hijau ala polisi gitu, dia pakai lampu, wah sambil berdiri minggir-minggirin motor di depannya gitu. Terus ini apaan? Emang kita rombongan apaan? Jadi kayak bener-bener di pinggir-pinggir kayak VIP gitu. Biasanya kayak gini langsung kita deketin, nggak perlu pakai begitu, udah kamu belakang aja, saya yang depan gitu. Ya karena kita nggak mau terlalu mewah juga dilihat gitu ya. Jadi kan kalau lihat itu kan sekarang banyak arogansi orang kelompok motor ya, bahwa dia tuh harus mewah, harus privilege, harus nggak perlu gitu. Jadi membunyikan sirene contohnya itu hanya alert aja, hanya tanda gitu. Aku bawa rombongan gitu, bukan dinyalain untuk orang minggir gitu. Nah ini kadang-kadang lebay gitu. Pakai atraksi ya, dia berdiri di motornya gitu, pakai kita dari belakang ini apaan gitu ya, 1 kilo 2 kilo kita masih ketawa, lama-lama senep gitu kan. Wah ini nggak bisa, mesti harus dicepetin gitu, bilang dede udah belakang, karena kan tadinya kan bilang ini siapa buka, ketika buka oh ya saya gitu kan baru.
lucu-lucu seperti ini menjadi kenangan buat kita setiap kegiatan. Kegiatan. Nah itu Pak, ada obsesi nggak maksudnya mau touring kemana gitu? Iya. Yang terjauh atau termana? Ya sebetulnya kalau kami gitu ya, kalau saya ini jadi orang tuanya saja ya, teman-teman pengurus juga biasanya banyak sekali ide untuk sifatnya touring yang jauh gitu. Tapi sekali lagi saya selalu menekankan bahwa esensi sebuah touring, sebuah perkumpulan itu bukan jauhnya. Gitu, kalau dekat itu kemudian kualitasnya. Contoh kemarin saya mencoba ketika bicara ke Bali gitu kan. Ke Bali beberapa enak kita naiknya dari Surabaya, dari Malang. Saya bilang nggak usah. Cukup bila perlu dari Banyuwangi karena ada pesawat dari Banyuwangi. Beberapa manajemen kan nggak mungkin kita ajak dari Surabaya gitu kan. Ketika dari Banyuwangi kita lihat lewat Gilimanuk, kemudian kiri ke Kintamani, baru ke Denpasar atau ke Kuta. Artinya nggak usah panjang tapi kualitasnya bagus gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman motor itu kan lihat kualitasnya, maka kita pikirkan adalah di mana cabang mampu menerima kita semua, dicari cabang. Makanya kemarin kayak Cirebon, Malang, mungkin nanti Purwokerto gitu ya. Kemudian setelah itu baru menempuh tempat yang tadi orang naik motor ada excitednya, ada tikungannya, ada tanjakannya, ada seru-serunya, ada gerimisnya, ada hujannya gitu kan. Nah, maka tidak perlu jauh gitu ya. Bisa jadi mungkin kalau yang belum, apalagi kita pilih yang belum itu seperti apa. Kayak kemarin Bali sudah, Bromo sudah, apa kemudian Jogja Kaliurang kita buat lagi gitu kan. Udah lama sekali kita nggak buat gitu. Kalau mau Bandung ya, apakah kemudian Bandung ke Lembang seperti itu. Dan beberapa kota lain. Jadi kita harapkan semua kota ya. Kayak Lampung itu pun belum dikunjungin kan. Dan Lampung itu sepertinya luar Jawa, tapi hanya tempuh nyebrangnya saja gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi atau mungkin Cilegon gitu kan. Kita ngumpul di Cilegon, terus kemudian kita ke ke Carita atau kemana gitu ya. Tempat-tempat wisata yang jalannya sangat bisa dinikmati dan pasti menjadi kenangan buat mereka. Saya kira mungkin tetap punya mimpi untuk ngajak-ngajak di tempat-tempat yang baik, bagus, dan bisa dinikmati oleh semua teman-teman MBC. Pak, saya penasaran, Bapak kan katanya hobi motor dari kecil ya? Bapak pernah ikut balap liar nggak nih Pak? Duh, ini harus pengakuan dosa gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya, terus terang saya jarang, mungkin di usia saya bukan termasuk yang ikut balap liar gitu ya, tapi ketika pulang sekolah ada yang ngajak balapan, pasti termancing balapan gitu. Tapi sejak kelas 2 SMP saya sudah pembalap motocross. Jadi ketika kelas 2 SMP saya udah biasa ikut kompetisi gitu ya. Dan kemudian saya mengenal safety riding gitu. Jadi saya memperhatikan teman-teman senior saya kan. Biasanya pembalap-pembalap ini meninggalnya di jalan justru naik mobil. Kita lihat kan semua pembalap-pembalap yang terkenal di Indonesia ini kenapa? Karena dia merasa mungkin safe dengan mobilnya dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman saya seperti itu, maka ya saya tetap pada waktu itu ingatlah, oh balapan ini udah nggak boleh ada lagi, dan saya memilih benar-benar menjadi profesi. Jadi alhamdulillah nggak pernah jadi motor liar gitu ya. Artinya motor liar kan diniatin malam ngumpul balapan, itu nggak pernah saya lakukan gitu ya. Terus bahkan pernah di zaman kuliah gitu, sebelumnya udah lama saya meninggalkan dunia motor gitu ya. Zaman kuliah, terus tiba-tiba waktu di Jogja juga sama. Karena kemudian dari Suzuki pernah mengenal saya, kemudian pernah ngomong mau nggak jadi kayak waktu itu drag race. Oh drag race, oh ya, di mana? Dari Prambanan ke Adi Sucipto. Wah itu bukan drag race, itu namanya balap liar juga gitu kan. Akhirnya saya nggak mau gitu kan. Itu jadi joki untuk bawa kendaraannya. Itu sama juga, saya nggak memilih tidak melakukan itu. Begitu juga sama ketika saya mengendarai motor besar. Motor besar itu kalau naik sendirian, wah luar biasa. Mentalnya luar biasa, gayanya luar biasa, semua wah, mesinnya keras dan sebagainya. Dalam beberapa kesempatan saya coba dengan yang lain gitu. Jadi orang-orang yang pernah liar di motor dan sebagainya, saya ajak safety riding, saya ajak di Sentul gitu kan. Saya kenalkan sirkuit, saya kenalkan bagaimana dia 160, 180 di sirkuit, kemudian tikungan dia dadak dan sebagainya ya. Dan kebanyakan mereka yang tidak pernah dilatih seperti ini, begitu di sirkuit nyalinya hilang gitu. Karena ketika menghadapi dirinya sendiri, dia baru sadar bahwa dia naik itu berbahaya sekali. Dan biasanya setelah safety riding di Sentul gitu ya, atau di sirkuit,
pulangnya mereka selalu hati-hati dan sopan gitu, bahwa ternyata karena dia ngelihat sendiri temennya yang nggak kontrol belokan jatuh gitu kan. Karena ya itu, karena dia pengendaliannya diri sendiri. Nah, akhirnya pada waktu itu kita sadarkan ini berbahaya loh, berbahaya buat Anda juga buat orang lain. Karena saat kita mengendarai motor tidak ada orang lain saja kita sadar bahwa ini berbahaya. Apalagi saat di jalan ada orang-orang yang belum tentu waspada, yang bisa membahayakan kita gitu ya. Ya, saya sih bersyukur sih dari kecil diingetin begitu gitu ya. Walaupun ketika naik motor boleh dikatakan apakah ada accident? Pasti pernah gitu ya, tapi nggak berat gitu ya. Artinya saya lewati ya memang ya dalam rangka masih touring gitu kan, dimana saya harus punya pilihan mau menyelamatkan saya atau menyelamatkan rombongan gitu. Saat-saat itu harus ada pilihan dan alhamdulillah sih nggak ada masalah sih. Sekian perbincangan menarik saya dengan General Manager Business Development Bukopin, Pak Rifan Purwantono, tentang MBC. Semoga menginspirasi. Selengkapnya bisa dibaca di majalah Man Obsession dan juga bisa diakses di www.manobsession.com.